Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang rutin minum vitamin ya untuk menjaga kesehatan tubuh ya supaya nggak gampang sakit ya supaya ya tubuh tetap fit ya ketika melakukan aktivitas. Mungkin teman-teman ya bingung ya, ada yang bilang sebaiknya minum vitamin itu pagi hari, ya ada yang bilang sebaiknya minum vitamin itu malam hari. Jadi sebenarnya kapan sebaiknya minum vitamin? Nah, coba dijawab. Nah, minum vitamin ya sebaiknya pagi ataupun malam hari. Ya ini waktu terbaiknya itu tergantung pada kebutuhan dan jenis vitamin yang dikonsumsi. Jadi nggak sama. Nah, kemudian ada beberapa vitamin dan ataupun suplemen yang sangat baik dikonsumsi setelah makan. Ya, ada pula yang sebelum makan. Ya, beda-beda juga. Ada vitamin yang dikonsumsi pagi hari sebelum mulai aktivitas. Ada juga yang dikonsumsi sebelum tidur pada malam hari. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, memang karena tidak semua suplemen ataupun vitamin itu bisa dicerna dalam tubuh dengan cara yang sama. Pada ibu hamil, ada beberapa ibu hamil yang bilangnya gini ya, kalau seandainya saya minum vitamin sebelum makan, ya mual. Ada juga yang sebaliknya, setelah makan mual. Nah, jadi solusinya gimana? Jadi kalau seandainya minum pagi hari ataupun sebelum makan mual, ya berarti coba kebalikannya ya, setelah makan ya ataupun pada malam hari. Jadi intinya disesuaikan. Ya misalkan pada ibu hamil tadi. Nah, kemudian kalau vitamin A, K, E, D, ya ini vitamin yang larut dalam lemak. Nah, artinya waktu yang optimal untuk minum suplemen tersebut ataupun vitamin tadi itu setelah makan makanan yang mengandung lemak. Nah, contohnya ya, makanan yang mengandung lemak ataupun tinggi lemak itu susu, ya mentega, telur, daging, ya, ataupun lemak nabati ataupun lemak hewani lainnya. Yang pertama vitamin A. Sebagian besar vitamin A ataupun suplemen vitamin A ini berasal dari minyak hati ikan ataupun dalam bentuk karotenoid. Nah, senyawa ini diubah dalam tubuh menjadi vitamin A. Itu untuk mengoptimalkan penyerapannya, ya teman-teman mengkonsumsinya ya sebaiknya setelah makan mengandung lemak tadi ya. Susu, mentega, telur, daging, ya lemak nabati ataupun lemak hewani lainnya. Yang kedua vitamin D. Nah, vitamin D sebenarnya dapat dikonsumsi kapan saja. Namun, ya coba minum vitamin D ini yaitu ya setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak. Ya seperti susu, mentega, telur, daging ya. Karena memang lebih besar penyerapannya ya saat dikonsumsi dengan makanan yang mengandung lemak. Yang ketiga vitamin E. Nah, vitamin E juga disarankan minum bersamaan makanan yang mengandung lemak. Ya susu, mentega, telur ya, daging ya ataupun lemak-lemak lainnya. Nah, karena vitamin E ini juga dia akan lebih optimal, lebih efektif ya ketika ya dikonsumsi ya berbarengan dengan makanan yang mengandung lemak ataupun setelah mengkonsumsi makanan berlemak. Yang keempat vitamin K. Sama seperti sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin K, ya ini lebih efektif, lebih efisien, lebih optimal ya berbarengan dengan makanan ataupun minuman yang mengandung lemak. Ya susu, mentega, telur, daging dan sebagainya. Nah, tetapi yang perlu diingat, kalau mengkonsumsi suplemen vitamin K itu dapat mengganggu penyerapan ataupun dapat mengganggu kerja obat antikoagulan ataupun pengencer darah. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mau konsumsi vitamin K, kalau ada mengkonsumsi obat tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Boleh nggak dok saya minum suplemen ini? Kalau boleh, ya berapa dosisnya? Nah, kalau seandainya nggak boleh, ya jangan dipaksa. Nah, itu tadi ya untuk vitamin A, D, E, dan K. Nah, kemudian ya vitamin C dan juga vitamin B. Nah, jadi vitamin ini ataupun suplemen ini dia larut dalam air. Nah, karena dia larut dalam air, ya teman-teman bisa mengkonsumsi vitamin C, vitamin B itu kapan saja. Ya bisa dengan makanan ataupun tanpa makanan. Tetapi disarankan ya teman-teman mengkonsumsi vitamin B, ya misalkan B kompleks itu di pagi hari, ya supaya melancarkan metabolisme. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman mengalami defisiensi B12, sebaiknya konsumsinya saat perut kosong.
Ya karena dia maksimal penyerapannya memang saat perut kosong. Nah, apa boleh minum vitamin sebelum tidur ataupun di malam hari? Ya intinya multivitamin itu boleh dikonsumsi sebelum tidur, di malam hari ya. Itu boleh-boleh saja, tetapi kalau konsumsi suplemen tadi, kalau misalkan teman-teman konsumsinya malam hari tiba-tiba tidurnya terganggu, nggak nyenyak, jadi nggak bisa tidur, ya jangan sebelum tidur. Jadi intinya disesuaikan, jangan sampai mengganggu tidur teman-teman, mempengaruhi kualitas tidur teman-teman. Ya intinya seperti itu. Kemudian untuk dosisnya, itu biasanya di aturan pakainya ada, berapa dosisnya, jangan berlebihan. Saya mau cepat sehat, saya mau cepat dapat manfaat, saya minumnya langsung 3 tablet misalkan. Itu jangan ya. Karena kelebihan vitamin itu tetap akan dikeluarkan dari tubuh yang melalui urin. Nah, kemudian kalau kebanyakan kerja organ tubuh kita jadi berat ya, keberatan. Jadi kerja keras ya. Jadi jangan sampai dipaksa kerja keras. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.